Pak Doni. Doa syafaat siapa Pak? Pak Pemegang. Ibu Grace tuh. Oh, Bu Grace. Grace boleh tuh, Bu Grace. Ya, Bu Grace ya. Siap. Ayo, Yud. Udah mau mulai? Ya, silakan Bu Menti. Silakan Bu. Doa pembukaan saya aja, soalnya Pak Indra lagi di jalan. Shalom. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Mari kita menyiapkan hati kita mau hadap ke hadirat Tuhan, seberapapun kita yang ada, kita tahu Tuhan hadir. Karena firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, di situ aku ada. Dan kita percaya Tuhan ada bersama kita pada sore hari ini. Mari kita mengangkat pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab kau sertaku, engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Allah kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Allah kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Allah kekuatanku, Kaulah Allah kekuatanku, sukacita. Sekali lagi, Kaulah Allah, dan kita siap mau menyembah Dia. Kaulah Allah kekuatanku,
sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah Allah pelindung kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Allah, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Saya minta dengan hormat nanti biar Bapak Yeskel bawa kita di dalam doa pembukaan. Bapak Yeskel bawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu atas kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu. Pada saat sore hari ini, kembali kami bersama-sama bersekutu melalui Zoom di keluarga besar kami, FM ini Tuhan. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah melawat kami, Tuhan telah menyertai kami, sehingga persekutuan yang indah pada saat sore hari ini boleh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, sekalipun kami saling berjauhan, tetapi kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus yang menyatukan hati kami dalam hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah sore hari ini Tuhan. Biarlah urapan Allah dari tempat yang maha tinggi, kuasa Allah dan otoritas-Mu menyertai melingkupi bagi hamba-hamba-Mu semua. Sehingga Tuhan, hamba-hamba-Mu layak, Tuhan, di dalam melayani Engkau Tuhan. Dan menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan, yang ada di Zoom ini Bapakku. Kuasa iblis, kuasa gelapan roh jahat ingin mengganggu kami, mengganggu cuaca, mengganggu sinyal dan sebagainya. Dalam persekutuan ini kami satukan hati kami hadir, kami tinggi di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga suasana yang baik, cuaca yang baik Tuhan. Istimewa ibadah pada saat sore hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan melayani hal ini. Dengan mengucap syukur, ya Allahku,
Kami awali ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yeskel. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biar anggur baru itu. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan hidupnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dikatakan, belenggu dosa tadi katakan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, kurangi umatnya, nyata kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hei, anggur baru tercurah di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Tuhan. Ku aman karena kau menurut. Amin. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya
oleh kuasa-Mu bagi Tuhan, punya anu grup hati. bagi Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan Tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi, ku diangkat dipulihkannya. Saya serahkan pada Pak Komiwan. Ya, Shalom, boleh ada 2 orang yang kesaksian, boleh kesaksian terlebih dahulu ya. Bu Nining ada ya tadi, Bu Nining. Shalom Bu Nining, sama Ibu Linda Setiawan ya. Boleh kesediaan waktunya untuk bersaksi atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu Linda Setiawan. Bu Nining, shalom. Kalau tidak ada, kita langsung aja ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami sudah memuji Engkau Tuhan, akan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami percaya apa yang disampaikan sore yang indah ini Tuhan, kiranya jatuh ke tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus Tuhan, ibadah link Zoom Family Ministry ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya link ini dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang tidak berkenan, kiranya Kau tolak, Kau hancurkan Tuhan. Sehingga ada penyusup ataupun gangguan, kami mohon belas kasihan-Mu. Sehingga ibadah ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama. Kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Ada sukacita sore ini? Luar biasa ya, sukacita semua ya. Amin ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang I am the true wine. Apa itu artinya? I am the true wine ya. Itu adalah akulah pokok anggur yang benar. Nah, siapa pokok anggur yang benar? Tentunya Tuhan Yesus ya. Kita buka di ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 ya. Dikatakan Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusaha. Amin. Ya, kita harus menempel kepada pokok anggur yang benar, ya, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah pokok anggur yang kuat, fondasi yang luar biasa buat setiap kehidupan kita orang percaya. Ya, kalau kita sudah menempel, tentunya kita harus berbuah, ya. Nah, hari ini saya akan ceritakan ada 4 poin tentang buah. Buah apa saja sih yang harus kita ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan?
Dan saya percaya semua pasti tahu ya, buah apa sih yang harus kita ciptakan sehingga hidup kita ini benar-benar menjadi apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita harus ciptakan itu di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, jadi jangan berbuah tetapi nggak jadi dampak buat sekeliling kita. Nah, hari ini kita bicara tentang buah. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya pasti diberkati, semua pasti akan diberkati. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, hari ini luar biasa ya. Sekalipun hanya beberapa orang ya, tapi firman Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Amin. Kita harus menangkan buah-buah itu, kita harus ciptakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, buah apa sih? Kita buka di Yeskil 33 ayat 11. Yeskil 33 ayat 11. Yang mengatakan firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Tembung nanti ya. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ini saya mengutip ada satu buah, yaitu buah apa? Yang pertama adalah buah pertobatan. Amin. Ya. Jadi kita harus tahu buah pertobatan itu yang harus kita ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bisa bantu saya ya kalau ada yang buka suara, tolong dimatikan ya yang jadi co-host. Karena ini sangat mengganggu ya, tolong ya bantu ya. Kayak Ana Sumarmo atau Bumes. Pak Pendeta Yeskel, tolong dimatiin. Matikan aja Pak, Bapak jadi co-host bisa itu ya. Saya pakai HP Pak, nggak bisa ini. Oh, ya, ya. Ya karena ini kita harus dengar fokus ya. Oke sebentar ya. Jangan ada yang buka suara ya, karena ini sangat mengganggu sekali ya. Udah saya matiin. Ya, tolong diperhatikan ya. Saya jadikan call supaya kita sama-sama kerjasama ya untuk kita mendengar firman Tuhan dan tidak terganggu. Kita harus, yang pertama adalah buah pertobatan. Bagaimana kita bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, karena ini yang Tuhan inginkan buat setiap orang percaya. Kita buka lagi di Matius 3 ayat 2. Ini ayat kesukaan saya ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita harus waspada selalu ya. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu bisa secara tiba-tiba. Ya. Kita harus tetap jaga itu. Ya. Pertobatan kita ini sampai di mana sampai saat ini? Apakah sungguh-sungguh atau maaf kata ya dengan tanda kutip setengah bertobat. Ya, tadi saya dengar khotbahnya si Debbie Basir tuh. Bertobat itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, dengan hati kita. Ya, jadi jangan kalau ada masalah baru kita bertobat. Kalau kita ada saatnya mengalami jalan buntu kita baru angkat tangan sama Tuhan. Jangan seperti itu. Kalau waktunya masih ada Tuhan sediakan buat kita. Jadi kita harus tetap waspada jadi anak Tuhan. Ya. Kita semua mau rapture ya, pasti mau rapture. Nah, harus jaga apa? Yang pertama itu jaga hati. Kalau bertobat itu, ya sulit emang. Ya, bertobat itu harus yang pertama pure itu adalah hati kita yang pure. Ya, yang harus kita jaga terus. Jangan kita kotori dengan apa yang ada di dunia ini. Amin. Kita lihat lagi firman Tuhannya.
Yeremia 9 ayat 5. Yeremia 9 ayat 5 yang mengatakan, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Nah ini yang paling gawat ini. Malas untuk bertobat. Jadi masih ada, maaf kata ya, ada tipu-tipu sedikit, ada maaf kata nih, ada bohong-bohong sedikit. Nah ini repot. Berarti kita tobatnya ini bukan tobat benar, tapi tobat kumat. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita harus bertobat total, sungguh-sungguh. Ya, karena itu yang Tuhan kenan buat setiap kita. Mazmur 37 ayat 23 ayat kesukaan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang berkenan itu apa? Yang bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saya percaya di family ministry ini orang-orang yang hadir ini cinta dengan Tuhan dan bertobatnya ini sungguh-sungguh pure. Amin. Sehingga hati Tuhan disenangkan oleh kita yang hadir. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita harus benar-benar ya. Karena kita harus tahu nih Roma 6 ayat 23. Ini juga ayat kesukaan saya ini. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi kita tahu upah dosa itu kan maut. Jadi jangan lagi kita mau bermain di dalam itu. Ya. Dulu memang saya orang yang berdosa ya. Yang tidak layak rasanya saya menerima Yesus. Tapi Yesus itu kan di Lukas 5 ayat 32. Dia datang bukan mencari orang benar, dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Nah ini saya orangnya. Ya, dulu saya orangnya, waduh, bukan sombong lagi, tapi sombong sekali. Ya, orang bilang seperti itu. Ya, juga orangnya saya tegar tengkuk. Ya, nggak mau dinasihatin. Saya orangnya keras kepala ya, terus keras hati. Ya. Tapi Yesus itu maha pengasih, maha penyayang buat kita semua. Ya, dia nggak pilih-pilih hitam atau putih, ya, cantik atau ganteng, dia tidak pilih seperti itu. Tapi dia pilih orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nggak ada cita-cita saya untuk jadi pendeta itu, nggak ada cita-cita saya. Tapi Tuhan bisa menuntun saya, ya. Yang dulunya rasanya, aduh, saya ngomong gini aja nih, mikir dulu ngomong apa ya. Nah, tapi Tuhan mau setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu mempunyai semangat, mempunyai satu cita-cita. Untuk apa sih kita hidup? Kalau nggak bertobat, kapan lagi kita mau bertobat? Maaf ya, kalau pertobatan kita dengan sungguh-sungguh, hati Tuhan itu disukakan, disenangkan oleh perbuatan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Ya. Jadi kita harus juga ingat tuh, di Ibrani 10 itu ayat 25 itu juga ayat kesukaan saya ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau kita ada teman-teman mungkin ya, yang sudah nggak ada lagi, nggak pernah hadir di ibadah Su Family Ministry, saya mohon dengan Bapak Ibu ya, yang lebih dekat dengan teman-teman kita yang hadir, ayo kita saling bergandengan tangan. Bisa telepon atau WhatsApp, kemana saja, gimana kabarnya, ayo dong kita ibadah kembali, kita semangat. Seperti kemarin kan pendeta yang manis bilang, tetap semangat jadi anak Tuhan. Jadi jangan loyo, ya jangan, saya bilang 5L tuh, letih, lesu, lemah, letoy, ya lunglai, ya beletak dah udah, nggak mau lagi, ya. Jadi
Jangan seperti itu. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Saya percaya semuanya orang-orang yang hadir di Family sini adalah orang-orang yang memiliki buah pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita harus sungguh-sungguh sehingga Tuhan Yesus itu juga sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Mau diberkati oleh Tuhan? Pasti semua mau ya. Mau diberkati Tuhan? Mau. Bertobat, ayo sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk pada poin yang kedua. Apa sih poin yang kedua? Semua tahu ya, amanat agung. Pasti tahu. Ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang mengatakan apa? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mengutip dari firman Tuhan ini adalah buah apa? Buah jiwa-jiwa. Nah, pertanyaan buat kita semua yang hadir. Siapa yang sudah menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita sudah menangkan belum buah jiwa-jiwa? Saya lihat Bu Nining angkat melambaikan tangan. Bu Messi melambaikan tangan. Itu berarti kita sudah menangkan jiwa. Bagaimana dengan yang lain? Bu Grace, luar biasa Pak Johannes Sumarmo ya. Bu Grace juga ya. Bagaimana dengan Pak Joni? Ayo kita menangkan. Kita beri buah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, karena kita harus benar-benar berbuah hidup kita ini, berbuah jiwa-jiwa. Orang yang belum mengenal Tuhan, saya mau tanya, ada nggak teman-teman kita yang belum mengenal Yesus? Ada ya? Masih ada sedikit atau banyak? Pasti bilangnya banyak. Nah, berarti tugas kita masih banyak. Tadi Bu Grace bilang banyak. Wah, ya. Berarti tugas kita masih banyak, masih besar tugas kita. Kita harus apain? Selesaikan itu tugas. Dia sudah taruh di atas pundak bahu kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Ada sebuah lagu kan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ya, kita hidup semua pasti banyak masalah. Tapi ingat, kita harus menangkan jiwa buat Tuhan. Sekalipun masalah ini menghipit kita ya. Rasanya sulit untuk keluar dari masalah. Tapi ingat, tangan Tuhan Yesus itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Amin. Dia memperhatikan jiwa-jiwa. Dia memperhatikan anak-anaknya. Yang setia mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Kita lihat lagi ayatnya di Markus 16. Ayat 15 itu juga ayat kesukaan saya ya. Dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tak usah jauh-jauh, perintah Tuhan itu kan lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, kejauhan. Ya, tetangga kita bagaimana? Kanan kiri kita, belakang rumah kita, mungkin teman handai calon kita, sudah terima Yesus belum? Sudah diselamatkan atau belum? Ini tugas kita. Saya teringat pada Yeskil. Ngeri banget kalau di Yeskil itu ya, kalau saya baca. Yeskil 33 ayat 8 dan 9. Yang mengatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dan dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu.
Jadi ingat ini firman. Saya bacain firman itu, waduh, repot nih. Kalau saya nggak selamatkan tetangga saya, berarti Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kelanjutannya ayat yang 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi kalau kita sudah beritakan kabar baik tentang Yesus, dia tidak mau dengar dan seakan dia menolak, itu nyawanya dia tanggung sendiri. Kita sudah dilepaskan, tidak ada pertanggungjawaban kita kepada orang itu. Ya, jadi kita harus lakukan apa yang menjadi kewajiban kita orang percaya, yaitu mari kita berbuah jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Ya, ada sebuah lagu kan, ini juga ayat firman Tuhan yang luar biasa ini ya, buat jiwa-jiwa yang mengatakan ada sebuah lagu ya, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Amin. Ayo ciptakan ya lagu ini benar-benar untuk jiwa-jiwa buat Tuhan. Ya, orang yang mau melangkah bersama Yesus, tidak ada kata tidak bisa. Pasti Tuhan sudah memberi kuasanya untuk kita dapat melakukannya sehingga orang boleh bertobat, ya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Ada amin? Ya, ayo beri kemuliaan dulu. Yang kedua, buah jiwa-jiwa kita harus persembahkan buat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga ya. Jadi apa yang menjadi poin yang ketiga? Kita buka di Matius 20 ayat 28. Ini juga ayat kesukaan saya nih ya. Matius 20 ayat 28 yang mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang saya kutip dari ayat firman ini adalah buah apa? Buah pelayanan. Saya mau lihat tangan-tangannya siapa yang sudah melayani Tuhan sampai hari ini. Ya, luar biasa ya, Bu Grace ya. Saya tahu Bu Messi juga, Pak Yeskil ya, Pak Joni juga Bu Messi ya. Terlebih lagi hambanya Pak Derikson si jabat ya. Pak Hendra juga ya, baru pulang dari pelayanan membesuk itu, satu pelayanan yang indah di mata Tuhan. Ya, Opung Brahmana Sembiring juga ya, yang suka melayani Tuhan, Pak Kimli juga ya. Saya percaya itu adalah buah pelayanan yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan kita pikir ini tugasnya pendeta, tugasnya gembala, tugasnya majelis. Saya kan cuma jemaat biasa. Saya datang aja ibadah lah, nggak usah ini pelayanan. Padahal pelayanan itu ya sangat indah loh di mata Tuhan. Saya dulu juga nggak ngerti arti pelayanan. Tapi setelah saya diajak oleh teman saya baru tahu arti pelayanannya. Saya pertama jadi aser ya, menyambut tamu-tamu yang hadir beribadah, ya, mempersilakan mereka duduk ya, terus juga menawarkan mungkin yang lelah ya dari tempat bakti kita ambilin minum, itu satu bentuk pelayanan juga. Ya, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kan datang ke dunia bukan untuk berleha-leha,
tapi dia melayani, ya. Bahkan dia menyerahkan dirinya loh, dengan darahnya tercurah, menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi kita semua orang percaya. Ya, menjadi ciptaan yang baru. Ya. Jadi tidak ada lagi manusia yang lama. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ayo ciptakan buah pelayanan buat kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita baca Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Ayo beri buah pelayanan kita. Ya, jadi jangan berpangku tangan. Ayo kita bekerja sama bersama Yesus. Ya, kita minta urapan, kita minta pewahyuan, kita hikmat dengan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang pure, yang murni, yang benar-benar menjadi persembahan yang hidup, yang menjadi wangi, ya, persembahan yang semerbak, ya, yang wah Tuhan, hati Tuhan itu disenangkan, persembahan yang arum di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada cacat celah, ya. Kita ini sudah diselamatkan, sudah dipilih, ya. Kita harus lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Ya, kita harus hidup itu. Karena maaf ya, kita manusia ini kan hidup, maaf dengan tanda kutip ya, firman Tuhan bilang Mazmur 90 ayat 10, manusia bisa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kita nggak boleh ukur seperti itu. Kemarin kita dengar ya dari pendeta Johannes Raharjo ya. Jadi kita jangan imani itu. Kita imani gimana saya harus berbuat sekarang. Jadi jangan tunggu nanti aja, tunggu sudah tua baru melayani Tuhan. Jangan. Sekarang waktunya. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita lebih dikenan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan, karena kita ini buatan Allah, yang mana telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi kita ciptakan itu, terus ciptakan berulang-ulang, sehingga hati Tuhan benar-benar disenangkan oleh perbuatan kita. Terlebih lagi 1 Petrus 4 ayat 2. Kita punya waktu yang sisa. Supaya jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu yang harus kita lakukan. Kita ini punya waktu sisa ya. Jadi ada sebuah lagu, ajar kami Tuhan dapat menghitung hari-hari. Ya, kita harus lakukan itu. Karena hari-hari itu lewatnya begitu cepat ya. Kita sudah memasuki bulan Maret. Ya, sudah tanggal 6. Nanti sebentar lagi kita bisa lewati totalnya bulan April, bulan puasa. Ya. Nanti bulan Mei Lebaran lagi Idul Fitri. Rasanya cepat sekali ya. Rambut bukan satu lagi nih yang putih. Bisa semuanya putih ya. Kayak Bu Grace. Waduh, luar biasa. Saya maaf nih ya. Saya nggak pede nih kalau punya rambut putih. Jujur. Saya pengennya sih kayak teman-teman saya nih punya rambut putih nih. Cuman saya mau belajar nih coba. Karena rambut putih ini kan lambang ya. Lambang dikatakan firman Tuhan lambang apa itu ya. Benar-benar yang sudah Tuhan izinkan untuk kita bisa memperoleh hari yang kita lewati itu dan menuju kita semua akan tua ya. Nah, kita harus tetap berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa? Kita masih sehat hari ini. Amin. Kita masih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, Bu Grace masih diberkati Tuhan. Masih. Saya lihat wajahnya
tetap sukacita. Ya, anak mantu cucunya diberkati Tuhan, pasti itu diberkati. Ya, amin ya. Kita harus ciptakan itu, buah pelayanan kita. Terus berulang-ulang, terus. Jangan malas untuk dalam melayani Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang menyukakan hati. Amin. Jadi buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Mari kita ini bergandengan tangan di ibadah family ministry ini ya. Tak ada yang kebetulan kita bisa masuk ada di Zoom family ministry. Saya percaya jika Tuhan Yesus yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir. Apa sih buah yang terakhir yang harus kita ciptakan? Ini yang paling sulit nih. Buah yang terakhir. Kita tahu ya Galatia 5 ayat 22 dan 23. Apa itu? Kita baca dulu ya ayat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih yang pertama. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya mau tanya, buah apa itu? Buah-buah roh. Miliki itu 9 buah roh dalam hidupmu. Kalau masih kurang, lakukan terus. Yang tidak bisa, jangan bilang, saya udah nggak bisa Tuhan, saya nggak sanggup. Lakukan. Dan yang terpenting adalah buah apa? Buah kasih. Itu yang paling terpenting. Kita harus praktekkan kasih Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kasih kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama? Kita baca lagi dulu ayat tambahan firman ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana setelah kita baca firman ini? Masih adakah yang tidak bisa kita lakukan? Bagaimana caranya sih untuk kita bisa dapat melakukan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana caranya? Kita baca di pasal 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini nggak mudah. Ya, kita butuh rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Tuhan. Ya. Saya mau tanya nih, ada 3 macam buah. Buah yang beneran nih, maksud saya buah yang beneran. Yang pertama adalah buah yang asam atau yang pahit. Saya mau tanya, buah yang asam itu yang seperti apa sih? Tahu jeruk nipis ya? Saya percaya jeruk nipis itu nggak ada yang manis, semuanya asam. Ya, mangga muda asam nggak? Pasti asam, nggak ada yang manis pasti buah mangga muda. Buah apa lagi yang saya tanya nih, yang pahit? Tentu ibu-ibu tahu nih yang suka ke pasar. Buah apa? Buah pare. Ya.
Biar mau dipilih yang banyak juga rasanya tetap pahit. Betul? Dikasih gula baru manis, tapi tetap aja rasanya ada yang pahit. Nah, saya mau tanya, buah yang asam dan pahit itu disukakan orang nggak? Disukakan orang nggak? Buah yang asam dan pahit itu? Pasti tidak. Betul ya? Pasti tidak. Jawabannya. Setuju ya dengan saya ya? Pasti tidak disukai. Demikian juga dengan Tuhan. Ayo miliki buah yang apa sih? Kan tadi saya bilang ada 3. Kita lihat yang kedua dulu. Buah yang biasa. Apa itu buah yang biasa? Yang rasanya begitu-begitu aja gitu loh. Seperti apa sih buah itu yang biasa tuh yang nyampe tuh? Tahu buah alpukat? Ada rasanya nggak? Biasa-biasa aja. Kalau ditanya nih orang, Pak, rasanya buah alpukat apa sih? Nggak ada yang pasti bilang, manis, manis. Ada. Biasa aja tuh. Terus apa lagi? Pisang ya. Kita makan kayaknya sih begitu-begitu aja. Nggak ada yang manis banget tuh, nggak ada. Kecuali diolah. Ya. Rasanya gimana buah pisang? Biasa tuh. Ini yang kedua. Nah yang terakhir. Buah yang manis. Semua tahu ya pasti buah yang manis itu apa. Ada yang tahu? Jambu merah, ya. Pasti manis, pasti enak. Apalagi? Mangga harum manis. Pasti udah harum manis. Ya. Terus apa lagi? Kelengkeng. Ada yang tahu kelengkeng kan yang bulat-bulat itu pasti manis kah? Pasti. Saya suka itu buah kelengkeng. Dan apalagi? Rambutan rapiah. Ya. Wah, itu paling suka saya juga. Kelotok, manis banget. Saya pernah ya. Terus apa lagi? Cempedak tuh. Yang dikirim sama Bu Messi itu. Ya. Wah, luar biasa. Manisnya minta ampun. Lebih manis dari gula ya. Ya. Nah, saya mau tanya, buah yang manis itu semua orang suka nggak? Pasti angkat tangan. Saya suka. Saya suka. Bagaimana dengan Tuhan? Pasti hati Tuhan disukakan oleh kita semua yang mau mempersembahkan buah yang manis kepada Tuhan. Ayo, kita persembahkan yang terbaik. Selagi masih ada kesempatan nih hidup, miliki buah yang manis. Selalu bisa mempersembahkan buat Tuhan, juga buat sesama kita. Ya, saya menggugah ya, maaf nih, maaf, 1000 maaf. Di persekutuan ibadah family ministry kan saya sudah mengadakan persembahan diakoni. Bukan untuk saya loh, jujur bukan untuk saya. Kita sudah memberkati teman-teman ya, yang kesulitan, yang sangat membutuhkan. Ya, betul nggak? Betul apa betul? Betul ya. Bagaimana dengan kita? Setiap kita. Ini nggak enak didengar, jujur nggak enak. Dalam hal apa? Buah kasih itu adalah buah yang manis itulah memberi. Jujur nih, saya paling suka memberi. Jujur, nggak munafik saya orang. Apa yang saya ada di dalam hidup saya mau mempersembahkan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Camkan ini dalam hati kita masing-masing. Ya, semua anak-anak Tuhan yang mau hidupnya diberkati Tuhan, belajar untuk kita memberi. Amin. Ya. Lukas 6 ayat 38. Beri, maka engkau akan diberi. Seperti tadi kemarin kita dengar dari pendeta Herman ya, buah yang manis itu bukan hanya untuk memberi saja, berbentuk uang ataupun apapun, tapi murah senyum itu juga sangat disenangkan hati Tuhan. Amin. Saya melihat orang-orang yang di feminisme semuanya murah senyum, ya. Jangan pelit untuk murah senyum, apalagi murah hati. Ya, suka memberi, suka menolong, mudah memaafkan. Ini yang terpenting. Saya paling takut kalau saya salah, jujur.
Berulang-ulang saya kalau saya salah, mohon maaf. Maaf ya, mungkin saya ada salah di grup ini. Saya mohon maaf. Tapi saya nggak mau bisa kata maaf itu bisa semua teman-teman terima. Ya, karena ini saya mau belajar bagaimana saya bisa hidup saling bisa memaafkan, saling mengampuni, terlebih lagi bisa mengasihi sesama kita. Terutama yang mengasihi Tuhan Yesus, terus mengasihi kepada kita sesama yang ada di grup family ministry. Ya, kita peduli. Ayo, kita bergandengan tangan. Kita tahu firman Tuhan kan, apa yang kami tabur, kami akan menuai. Ingat itu, camkan itu. Ya, saya pegang firman Tuhan ini dan saya percaya firman Tuhan itu pasti apa yang Tuhan sudah katakan itu pasti digenapi. Ya, karena saya pegang itu di firman Tuhan ya dengan penuh apa yang saya bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, kita bergandengan tangan. Mengasihi itu bukan hanya di perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Ya, jangan cuma doa. Doa itu juga penting, tapi cobalah kita berbagi. Ayo, jangan kalah. Maaf ya, jangan kalah sama orang seberang. Saya kaget, ya. Kadang-kadang saya dengar ya, aduh, mereka bisa bergandengan tangan, bisa mengasihi dengan apa yang dia bisa lakukan. Kenapa kita anak-anak Tuhan nggak bisa peduli dengan sesama kita? Jujur, jujur. Ayo, kita ciptakan buah-buah roh. Yang terpenting adalah kasih. Kita sudah kasih apa? Persembahan kita yang bagaimana di hadapan Tuhan. Ya, maafkan saya kalau saya ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Tapi saya percaya apa yang menjadi isi hati Tuhan, saya impartasikan buat kita semua yang mau berbagi, yang mau bisa menyalurkan berkat itu untuk orang-orang yang sakit, yang sedang membutuhkan, yang sedang kesulitan. Ya, kita tahu firman Tuhan, jika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Jika aku lapar, kau memberi aku makanan. Jika aku haus, kau memberi aku minum. Gimana dengan praktik kita di ibadah family ministry? Ayo, bergandengan tangan, jangan tengok kanan kiri. Lakukan itu. Sehingga hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Ya, jangan pikir buat saya. Enggak. Saya nggak ada ambil, saya nggak ada kutip. Saya bilang, Tuhan aku pure. Saya mau melayani dengan apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Yaitu mempraktikkan kasih Tuhan. Pertanyaan buat kita sudah kasih apa buat Tuhan? Ya, kita dipertemukan di family ministry, dan saya percaya nggak ada yang kebetulan. Semua karena kasih kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu yang mengatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita harus hidup damai, rukun selalu. Tidak ada perpecahan. Itu yang harus kita ciptakan. Kita pegang itu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 10 sebagai ayat penutup. Hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik Allah yang kudus di family ministry. Jangan lihat saya sebagai gembala, jangan. Semua sama di mata Tuhan. Tapi cobalah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga hati Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan saya tidak perpanjang dan menjadi berkat untuk semua yang mendengarkan, semua yang hadir.
Saya mengasihi Bapak dan Ibu semuanya. Terlebih lagi Tuhan Yesus yang dari surga pasti mengasihi kita semua. Amin. Yes. Kita Amin. berdoa. Saya tutup dalam firman Tuhan dulu ya. Setelah itu nanti Pak Nikolas boleh persembahkan satu lagu. Ya. Dalam doa terlebih dulu ya. Makasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Kami Ya, sudah terima kasih Tuhan berkati. Kami berkati Tuhan, hamba-Mu juga diberkati. Kami mau jadi saluran berkat. Kami percaya Kau adalah pemanggilan Tuhan. Dan kami ranting-rantingnya, bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi siap untuk berbuah. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, buah-buah roh yang Kau sudah ajarkan buat setiap kami, untuk kami dapat melakukannya. Sehingga nama-Mu saja ditinggikan, yang dipermuliakannya dilakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Setelah satu lagu saya akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Siapkan roti dan api. Silakan Pak Nikolas. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati. Wah, damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Baik, silakan hambanya. Dalam nama Yesus. Ya, hancur. Tuhan. Suaranya, Ben. Spektrumnya Belum suaranya. Kita tahu ya, kita mau memasuki perjamuan yang kudus, kita siapkan roti dan api yang terbaik ya. Dan saya percaya roti adalah persekutuan kita bersama tubuh Kristus, dan anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kiranya semua dapat mempersiapkan yang terbaik ya, supaya hidup kita ini terus diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya jika kita roti dan anggur kita makan, segala penyakit apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tolong. Terlebih lagi yang ada masalah, pasti Tuhan turun tangan menolong setiap kita. Amin. Amin. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Kita pegang roti sebagai lambang persekutuan tubuh Kristus ya, persekutuan tubuh Dengan kuasa darah Yesus. Kita angkat Roti ini menjadi kekuatan dan rahmat anugerah bagi kami. tinggi-tinggi di atas kepala kita. Aku percaya Kita mendengar firman Tuhan. tubuh yang hidup. Apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita Amin. makan roti bersama-sama. Dalam nama Yesus. Kita siapkan anggur di atas di dalam cawan. Sudah siapkan Dengan cawan? Berisi anggur. anggur kekuatan yang selamatkan hidup bagi Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, Yesus. cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Dalam Terima kasih. Mari kita mengucap syukur ya. Boleh Pak Nikolas nyanyi sebuah lagu Terima Kasih Tuhan. Kita setiamu setelah itu saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan nyatakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kiranya kami sudah memakan roti yang kami pecah-pecahkan Tuhan. Lebih lagi kami sudah meminum anggur melambangkan darah Kristus, persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami percaya yang sakit Tuhan pasti sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan sudah hiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya sukacita yang penuh terus Kau limpahkan, damai, sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap teman-teman kami yang hadir, Pak Yesgil, Monari, berkati ya Tuhan. Opung Brahmanas yang ada di Bogor juga Kau berkati. Ibu Grace juga yang di Bogor berkati. Berkati juga Pak Nikolas yang berkati juga ibu yang anak-anaknya. Berkati juga pekerjaannya. Berkati juga Pak Johannes Sumarmo ya Tuhan. Berkati pekerjaannya juga istri juga anaknya dalam berkat-Mu Tuhan. Ibu Messi juga ya Tuhan sebagai pelayan-Mu juga ya Tuhan. Kau memberkati anak mantu cucunya ya Tuhan. Terus Tuhan berkati pelayanannya. Juga Kau memberkati Pak Doni Iskandar. Kesehatan juga istri anak mantu cucunya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Juga Kau memberkati Ibu Nining Tuhan. Para suami, anak cucunya juga Kau berkati. Bapak Pendeta Derikson si jabat juga yang di Siantar Medan juga Kau berkati pelayanan istri juga kedua anaknya. Berkati juga Pak Hendra Winata bersama istri anak mantu cucunya. Berkati juga Ibu Indah Setiawan Tuhan di dalam keluarganya juga Kau berkati.
Berkati Pak Kipli Tuhan. Berkati pelayanannya juga istri anak-anaknya. Jadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, yang selalu memuji dan menyembah Kau. Kami juga Stanley Iskandar, berkati kesehatan istri anak-anaknya, damai sejahtera sukacita-Mu Kau limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami mau mendengar doa syafaat Tuhan. Boleh silakan Bu Grace doa syafaat. Kalau itu saya nanti akan doa. Bapak di dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk malam ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Baik buat kami Tuhan. Kau persatukan kami percaya di tengah persekutuan malam dari bersama ini Tuhan. Dengan kuasa Yesus kami terikat dengan yang lain menjadi satu keluarga. Kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus yang anugerahkan keselamatan. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Mingguan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, Engkau mengetahui kerinduannya dalam menggembalakan milik Tuhan Yesus. Engkau sudah pilih dia. Engkau bertanggung jawab atasnya, atas pelayanannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan Yesus, Engkau bertanggung jawab. Kami percaya Dia akan menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat, yang bertanggung jawab untuk pelayanan. Jiwa-jiwa yang berbuah Tuhan, sesuai pada malam hari ini. Kami tidak untuk mendengar, tetapi kami semua Tuhan mau menerima firman ini. Bahkan dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, kami akan menghasilkan buah-buah, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang juga bertanggung jawab di akhir nanti Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan Persekutuan Family Ministry, kami serahkan Pak Pendeta Komingguan, kami serahkan Pak Lohendra, Pak Joni Iskandar, Pak Nikolas yang bertanggung jawab atas persekutuan ini. Tuhan, buat mereka berhasil Tuhan. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Berikan kami hati yang haus, lapar, sehingga setiap hari Tuhan kami mau makan dari firman-Mu bersama-sama di family ministry ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Buat apa yang kami perbuat hari lepas hari, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh meninggalkan keinginan duniawi, tapi kami mau mencari kebenaran. Sesuai dengan family ministry, katakan carilah kerajaan Allah terlebih dulu. Maka segala kebutuhan kami ada dalam tanggung jawab-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Persekutuan Family Ministry bersama semua kami keluarga besar ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapak bagi pemerintahan Indonesia ini. Bapak Presiden Jokowi maupun Pak Maruf Amin, para menteri yang membantu. Tuhan Yesus berikan roh takut akan Engkau. Semua aparat keamanan, baik angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka bekerja Tuhan, benar-benar sebagai pelindung bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada anak-anak-Mu di tengah-tengah Indonesia ini yang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih untuk para dokter yang saat ini bekerja, perawat, maupun Tuhan alat-alat kedokteran. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati mereka semua. Agar melalui mereka banyak jiwa-jiwa boleh disembuhkan, bahkan bertobat Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan semua kegiatan-kegiatan kedokteran saat ini ke dalam kesehatan, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-hamba Tuhan yang bekerja saat ini. Oh Tuhan Yesus, melalui
banyak ini sosial Tuhan. Biarlah semua kebenaran firman yang diberitakan dan banyak jiwa boleh bertobat. Terima kasih Bapa. Inilah kami pada sore hari ini. Tuhan melihat setiap kami dan kami percaya Bapa tidak akan ada yang terlewatkan. Karena Tuhan Yesus memberkati kami untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sebelum kami berpisah. Tuhan pasti memberkati kami. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Saya serahkan pada Pak Pemingguan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai begitu kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bincang-bincang boleh dibantu Pak Yohanes Sumbangmo, boleh? Terima kasih Pak Yohanes. Iya, sama-sama Pak Pemingguan. Ya, buat Bapak dan Ibu yang mau menambahkan atau mau bertanya firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Konmengban, silakan ya. Karena ini pakai HP, jadi saya hanya bisa melihat 3 dan 4 termasuk saya. Ini nanti saya geser-geser nih. Nah, ini yang kelihatan dulu ya. Yang kelihatan dulu itu di HP saya Bapak Pendeta Yeskel Munari. Ya, silahkan